إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Demikian pula halnya neraka. Hadis ini mengabarkan kepada kita semua yang di dalamnya mengandung unsur kabar gembira sekaligus ancaman. Unsur kabar gembiranya, kita diingatkan bahwa masuk surga itu sangat mudah. Tetapi juga ada unsur ancamannya, di mana juga kita diingatkan bahwa masuk neraka pun juga sangat mudah. Hal itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita beraneka ragam amalan, yang sebagian dari amalan itu sangat mudah bagi kita mengerjakannya dan bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan beraneka ragam amalan yang diantaranya sangat mudah kita lakukan dan bisa menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka. Itulah sebabnya Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada segenap umatnya, jangan pernah meremehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun itu. Sebagaimana juga sebaliknya, jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun keburukan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan salah satu amalan yang sangat mudah, sangat ringan, tetapi bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Sangat ringan di lisan, tapi teramat sangat berat di dalam timbangan. Amalan itu tidak lain adalah al-baqiyatus salihat, yaitu 4 kalimat atau 5 kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Keempat kalimat atau kalimat ini
dikenal di kalangan para ulama dan disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Al-Baqiyatus Salihat. Dan penamaan itu dilatar belakangi tidak lain karena orang yang banyak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut akan menetap baginya manfaat dan kemaslahatan meskipun ia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat banyak fawaid, manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki, terutama waktu-waktu luang kita, dengan kita membaca kalimat-kalimat yang istimewa tadi. Di antaranya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta." Ada 4 kalimat yang teramat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa dari mana saja engkau memulainya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalimat yang sangat ringan dan mudah untuk kita ucapkan bisa menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mencintai suatu ucapan, maka secara otomatis Allah juga akan mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Dan kita semua telah mengetahui bahwa keutamaan terbesar yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba tersebut akan terbimbing dalam ucapannya, dalam penglihatannya, pendengarannya, penggunaan seluruh anggota tubuhnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk termanfaatkan pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Fa idza ahbabtuhu," dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya ia menggunakan tangannya tersebut, wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Maksud daripada itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seorang hamba yang dicintainya petunjuk di dalam menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, baik itu kenikmatan yang melekat pada tubuhnya seperti mata, telinga, tangan dan kaki, demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua daripada Al-Baqiyatus Salihat, yang merupakan ucapan terbaik yang diucapkan oleh seorang hamba, melebihi daripada harta yang kita miliki, anak keturunan yang kita miliki. Hal itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Sekiranya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai, itu yang paling aku cintai dari segala hal di hari-hari matahari terbit di dalamnya. Dan ini sangat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta benda, keturunan itu adalah perhiasan dunia yang ketika kita wafat maka berakhirlah kita bisa mengambil manfaat darinya. Sedangkan wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba. Al baqiyatus salihat
itu lebih baik ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairun amala, dan dia merupakan perkara yang paling pantas untuk kita harapkan manfaatnya setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan keutamaan yang lain tentang al-baqiyatus shalihat. Ketika beliau sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, khudhu junnatakum atau khudhu jinnatakum, ambillah perisai-perisai kalian. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amin aduin hadar, apakah kita mengambil perisai karena ada musuh yang akan menyerang kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal junnatukum minan nar, bukan perisai untuk menghadapi musuh, tetapi perisai agar bisa terlindungi dari siksa api neraka. Qulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan salah seorang dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Hani binti Abi Thalib, ketika dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menyampaikan tentang keadaan dirinya yang dimana secara fisik sudah sangat lemah, usianya sudah sangat tua, sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Maka dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan suatu amalan yang bisa dia amalkan dengan mudah sambil ia duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya al-baqiyatus shalihat, dan beliau menyebutkan di antara keutamaan yang ia dapatkan ketika ia bertasbih, maka tasbihnya tersebut menyamai dengan ia memerdekakan 100 orang budak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Fadilah-fadilah yang tadi kita sampaikan adalah fadilah-fadilah yang teramat sangat menggiurkan bagi orang-orang yang yakin dan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan fadilah tersebut. Kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki, terutama di waktu-waktu senggang kita bisa manfaatkan untuk memperbanyak mengucapkan al-baqiyatus shalihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanih. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan kita, yang disyariatkan kepada kita, adalah ibadah-ibadah yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan 4 kalimat atau 5 kalimat yang tadi kita sebutkan adalah perkara yang sangat mudah, dan kita bisa melakukannya dalam berbagai keadaan, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia duduk, dalam keadaan ia berjalan, dalam keadaan ia berbaring. Ini adalah bentuk kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tetap produktif di dalam kebaikan dalam semua keadaan. Ketika kita sedang berada di atas kendaraan, ketika kita sedang berada dalam antrian, ketika kita sedang menunggu sesuatu dan tidak ada yang kita kerjakan, maka kita manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka insyaallah usia yang kita miliki,
waktu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi sesuatu yang sangat berkah bagi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza wa fi Palestin wa fi jami'i buldanil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa asli ahwalana wa ahwalal muslimin wa waffiq ulata umurina bima tuhibbuhu wa tarda warzuqhum al bitanata as-salihah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.